lalu berpikir mulu-mulu, ya, langsung ke paling dasar, nikmat paling dasar. Bukankah engkau dulu itu yatim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mencukupkan, menanggung kamu, artinya Allah ngatur. Kamu berpindah dari satu asuhan ke asuhan yang lainnya, dari ibumu, kemudian kakekmu, ke pamanmu, sampai kamu bisa dewasa seperti ini kan gitu. Paling dasar itu nikmat paling dasar. Kamu punya keluarga yang selalu mengasuhmu. Wa wajadaka dhalan, kamu dulu itu tersesat, artinya belum mendapatkan hidayah, masih bingung, pikiran kamu begini tentang ketuhanan. Pada kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kamu, memberikan hidayah. Ya. Jadi masa jahiliyah kan masa luar biasa, carut marut nggak beres kan gitu. Sampai Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi itu beliau tahanus, pergi ke Gua Hira menyendiri, ya, cari ketenangan. Allah turunkan wahyu di situ. Wa wajadaka ailan fa'agna, kamu dulu miskin, gak punya apa-apa, kemudian Allah mencukupkan kamu, ya. Jadi inilah ya gaya berpikir dalam menghadapi cobaan hidup, karena tidak ada seorang pun yang terbebas dari cobaan, mesti dicoba. Ada yang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di hartanya, dicoba di istrinya, dicoba di orang tuanya, macam-macam, ya. Jadi kalau kita kembalikan ke tadi kuncinya tadi itu, maka kita itu akan hidup tentram. Dan dalam menjalani hidup itu kita bisa bersyukur, dan dengan ilmu kita bisa meningkatkan tahap syukur kita, ya. Pernah Ibrahim bin Adham, ini seorang ulama besar, ya, punya guru namanya Syakik, ya, Syakik al-Balkhi. Jadi Syakik ini bertanya kepada Ibrahim bin Adham, bagaimana sikap kamu dengan ketentuan-ketentuan Allah, ya, tentang rizkinya Allah. Dia jawab seperti keumuman kita, ya, idza utitu syakartu wa idza munitu sabartu. Ya, kalau saya diberi rizki, maka saya syukur, senang saya, ya, syukur, makan enak. Ya, wa idza munitu, namun ketika saya tidak mendapatkan rizki lapang, maka sabartu, saya akan sabar. Ya. Maka gurunya ini kemudian berkata seperti ini, ya, terkadang seorang guru itu nyentil dengan kata-kata yang agak kasar, ya, berarti sama dengan kilab Balkhi, ya, dengan anjing-anjing di kota Balkha. Sama seperti itu, anjing piaraan itu ketika dikasih makanan oleh tuannya gembira, makan enak. Ketika nggak dikasih makanan, ya, maka dia diam saja, sabar nunggu, ya. Maka kemudian dia balik bertanya, Ibrahim bin Adham ini bertanya kepada Syakik, ya, lalu kamu bagaimana sikapmu dengan ketentuan Allah seperti rezeki Allah itu? Maka Syakik menjawab, kalau saya idza ruziktu asartu wa idza munitu syakartu. Saya dan murid-murid saya yang saya didik itu, kalau saya mendapatkan rezeki maka asartu, kalau saya diberi maka asartu, ya, bukan hanya gembira tapi asar itu adalah lebih mengutamakan orang lain. Saya gembira, saya kasihkan. Nah, ini kan tingkat tinggi, ya. Kalau tadi cukup gembira, ini namanya berterima kasih, diterima, alhamdulillah, kemudian dikasihkan ke yang lain, oh dia lebih membutuhkan, ya. Wa idza munitu, tapi kalau saya ini sedang tertahan rezeki saya, artinya mendapatkan kesempitan rezeki, syakartu, maka saya bersyukur. Artinya saya menghadapi ketetapan ini dengan penuh syukur, ngambil positifnya.
Ketika rezekinya sempit, wah berarti saya ya lebih khusyuk ibadahnya tadi itu. Karena rezekinya orang yang sedang sempit rezekinya dengan orang yang lapang rezekinya itu beda. Kalau tadi lama mana sholatnya, yang ini lebih lama yang tadi. Yang ketika sempit rezekinya, ya Allah, selalu nyebut ya Allah terus. Ya. Sujudnya mungkin baca tasbihnya 20 kali. Ya. Rukuknya juga seperti itu. Ya. Tapi kalau tadi sedang lapang, dikejar ini pekerjaan, buat paling 3 kali 2 kali selesai. Ya. Jadi itu namanya syakar tuh. Ya, saya syukur. Kenapa? Karena ada tadi saya bisa lebih tenang, lebih tenteram, lebih dengan tadi sikap yang tadi itu. Karena ketika Allah nyempitkan, maka berarti Allah menginginkan saya ini lebih tadi tadzarru dan macam-macam. Nah, itulah sebagai muqaddimah kita bahwasanya dalam menghadapi cobaan ujian yang Allah timpakan kepada kita, kalau dengan ilmu maka kita akan lebih berkualitas, lebih tenang di dalam menghadapi kehidupan kita. Hadis yang kita bahas pada malam hari ini, kalau kemarin tentang yatim, karena judulnya bersikap lembut serta berbuat baik kepada anak yatim, kaum wanita dan orang-orang miskin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskin. Jadi pembahasannya tentang orang miskin. Kalau kemarin tentang yatim. Laisal miskinu alladzi tarudduhu tamrah wat tamratan walal luqmah wal luqmatan. Innamal miskin alladzi yata'affaf, rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskin, bukanlah orang yang miskin yang kamu cari untuk kamu kasih sedekah itu. Artinya ini Rasulullah menjelaskan miskin yang tepat untuk disedekahi. Ya. Jadi bukanlah miskin yang tepat untuk kamu sedekahi itu orang yang terbiasa menengadahkan tangannya untuk mendapatkan 1 kurma, 2 kurma, 1 butir kurma atau 2 butir kurma, atau sesuap nasi atau 2 suap nasi. Innamal miskin alladzi yata'affaf, tapi orang miskin yang patut kamu sedekahi, patut kamu cari itu adalah yang menahan diri untuk meminta, menahan diri untuk meminta-minta, tapi dia sangat membutuhkan. Jadi Islam tidak melarang seorang muslim itu meminta, tapi Islam ini menjelaskan mana yang lebih tepat. Karena kalau meminta-minta ini menjadi karakter, nah itu rusak. Tapi kalau meminta-minta ini karena keadaan, nah itu yang dibenarkan. Kalau keadaan itu paling sebentar kemudian pulih. Tapi kalau sudah menjadi karakter pekerjaan, nah itu yang susah. Nah, di rumahnya masih banyak makanan, berasnya banyak, atau di tabungannya rekeningnya, masya Allah kan banyak di televisi kan seperti itu, berita-berita itu. Ya. Dia paling menghasilkan, pekerjaan paling menghasilkan itu minta-minta. Ya. Ya. Jadi Rasulullah tidak menginginkan umatnya seperti itu. Rasulullah tidak menginginkan umatnya tadi punya karakter minta-minta. Tapi boleh minta-minta ketika kebutuhan. Ya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Ya. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita, ya, tipe orang miskin yang layak untuk disedekahi. Kalau kita bersedekah kepada mereka yang minta-minta, ya enggak ada masalah. Bagaimana kalau nipu? Ya, kamu tetap dapat pahala. Karena dalam sebuah hadis itu pernah, ya, ada seorang sahabat
kaya, dia nitipkan sedekahnya kepada seorang imam, ya, kepada seorang imam. Kemudian anaknya ini ternyata sangat membutuhkan, ya, maka zaman dahulu kalau butuh ke imam masjid, karena orang pada nitip sedekahnya ke imam masjid. Nah, dia menyampaikan saya sangat membutuhkan, nah, dapat bantuan, dapat gitu. Ternyata dia bawa pulang barang gitu. Bapaknya tahu ini barang dia ini. Loh, kok kamu dapat ini barang ini? Saya dari imam, ya. Maka kemudian bapaknya ngomong, saya nggak ridho sampai saya datang kepada Rasulullah, karena saya niatnya ini untuk sedekah kepada orang-orang miskin yang membutuhkan, bukan ke kamu. Tiba-tiba kamu, ya. Maka kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah, ya. Menyampaikan ceritanya seperti ini. Maka Rasulullah SAW berkata kepada bapaknya, laka ma nawait, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, meskipun tidak tepat sasaran, ya. Kemudian kepada anaknya Rasulullah bersabda, laka ma akhadta, engkau berhak mendapatkan apa yang telah engkau ambil, ya. Jadi ambil gak apa-apa, ya. Karena engkau waktu itu kamu sedang membutuhkan dan menyampaikan seperti itu kepada imam, seorang imam, ya. Jadi ketika kita memberi kepada orang, mungkin tampilannya dia ini miskin, nggak ada masalah, ya. Tetap engkau akan mendapatkan pahala. Tapi Rasulullah SAW ingin menjelaskan agar kita ini lebih mencari orang yang lebih tepat sasaran, ya, miskin itu tadi. Jadi ada tipe miskin, ya, namanya jadi ada orang yang sa'il wal mahrum. Sa'il itu orang yang memberanikan diri untuk meminta. Kalau mahrum dia membutuhkan tapi pantang untuk meminta, ya, pantang untuk meminta, ya. Dalam ayat disebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'afuf, ya. Jadi orang-orang menganggap dia ini kaya mampu, padahal dia sangat membutuhkan, ya. Jadi bagi para amil, mungkin para orang yang kaya dan yang lainnya, carilah orang-orang seperti ini, ya, yang tidak menjadikan meminta ini sebagai karakter, ya, tapi dia tadi betul-betul menjaga diri, tapi dia sangat membutuhkan, ya. Hada wal miskin hakikatan la yas'al fayuta wa la yutafattan lahu fayuta, ya. Jadi orang miskin yang hakiki yang patut disedekahi itu adalah seperti ini, ya. Jadi Rasulullah SAW dalam satu sisi memberikan motivasi kepada orang-orang kaya, kepada kaum mukminin untuk rajin sedekah, membantu orang yang membutuhkan. Tapi di sisi yang lain Rasulullah SAW memberikan ancaman-ancaman kepada orang-orang yang menjadikan minta-minta ini sebagai karakter. Gak butuh tapi dia pengen minta-minta, ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan bahwasanya orang yang meminta-minta padahal dia tidak membutuhkan, maka nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu tidak ada dagingnya, tinggal tengkoraknya, ya. Jadi kenapa? Karena rasa malunya sudah hilang, ya, dengan tadi. Ya. Jadi cara mendidiknya Rasulullah seperti itu untuk menekan angka kemiskinan ini seperti itu, agar ini tidak menjadi karakter, sehingga orang itu tadi ketika butuh mendapatkan ya secukupnya saja, setelah cukup sudah nggak mau lagi, ya. Yang kaya ini motivasi terus Rasulullah agar memberi, sehingga pada zaman keemasan itu, ya, pada zaman keemasan pada masa Umar bin Abdul Aziz, orang itu menawarkan emas itu nggak ada yang mau nerima, karena nggak mau dibilang miskin.
dan menahan diri untuk meminta. Pada masa Daulah Utsmaniyah juga seperti itu. Jadi orang bingung ngasih zakat kemana, sampai kemudian digantungkan di pohon-pohon. Ya, bagi yang membutuhkan silahkan. Ya, kalau sekarang yo rebutan itu. Ya, karena nggak mau dibilang miskin itu nggak mau. Ya. Kalau sekarang cepat-cepatan nyari, kalau biar dapat KIP daftar jadi orang miskin, minta surat ke desa jadi miskin, macam-macam. Ya. Jadi karakternya seperti itu ya. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf, jadi para sahabat yang berhijrah itu kan dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Ansor, Muhajirin dengan Ansor. Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansori. Sa'ad bin Rabi al-Ansori ini berkata kepada Abdurrahman bin Auf, karena dia ninggalkan semua hartanya di Mekah, gak bawa apa-apa. Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak lahan, karena Madinah ini terkenal dengan pertaniannya, ya. Banyak tegal, ya. Silakan kamu pilih yang mana kamu garap biar ada pemasukan. Dan saya punya beberapa istri, ya, kamu pilih yang mana, 1, 2, 3, yang mana maka saya akan ceraikan. Setelah selesai iddahnya kamu bisa nikahi. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah SAW mendidik kaum Ansor menjadi orang yang sangat dermawan. Ya. Tapi muhajirinya yang miskin, Rasulullah didik agar pantang meminta. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf menjawab gini, ya, saya tidak mau, ya, menerima apa yang kau tawarkan. Dia berterima kasih, tapi tunjukkan aku pasar, ya, biar saya bekerja, berniaga, saya cari sendiri. Nah, miskinnya itu seperti itu. Nah, sehingga tadi ya, berbeda dengan kita. Kalau ditawari, lumayan itu tanah tegalan berapa itu tinggal dibagi. Ya. Jadi itu ya, karakter yang dibangun Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang tadi itu. Yang pertama, bahwa meminta-minta bukanlah perbuatan terpuji, ya. Jadi meminta-minta itu bukan perbuatan terpuji dalam Islam. Maksudnya itu boleh, tapi jangan sampai menjadi karakter. Ya, karena beda pembahasan antara boleh dan karakter. Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu adalah optimis, semangat bekerja, ya. Tidak berhenti di putus asa dengan keadaan, kemudian dia minta-minta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man sa'alan nas amwalahum takathuran fa innama yas'al jamra jahannam fal yastaqil aw yastaksir. Barang siapa yang meminta-minta kepada orang-orang harta mereka takatsuran, untuk memperbanyak harta dia, artinya sudah cukup, tapi biar dapat banyak lagi, ya. Bisa punya mobil, bisa punya macam-macam, ya. Maka sebenarnya dia sedang minta bara api jahanam kepada orang tersebut. Maka silakan mau minta banyak atau minta sedikit. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan tentang bolehnya meminta-minta itu pada 3 keadaan. Dalam riwayat Muslim, fa'an Qabisah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin thalatha,
minta-minta itu tidak halal, tidak boleh kecuali bagi 3 orang. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul masalah hatta yusibuha thumma yumsik. Yang pertama, orang yang sedang menanggung hutang. Ya, jadi mungkin dia namanya usaha kadang terpeleset atau hutang warisan. Bapaknya punya gini, kemudian ada musibah begini, kemudian sehingga dia ini kena hutang banyak, ya. Atau diat, menanggung diat. Jadi mungkin tidak sengaja bunuh, keluarganya ada yang seperti itu, kemudian harus bayar 100 ekor unta. Biasanya satu keluarga semuanya ikut bantu, ya. Maka dia boleh minta, ya, boleh minta-minta sampai itu terpenuhi. Yang kedua, ya, tsumma yumsik, kalau sudah terpenuhi selesai, nggak boleh dia minta-minta lagi. Wa rajulun asabathu jaiha ijtahad malah, orang yang sedang kena musibah bencana, kebanjiran, rumahnya hilang, ya, atau kebakaran, ya, kena musibah pokoknya. Fahalat lahul masalah hatta yusiba qawaman min aish, ya. Jadi boleh dia minta-minta sampai dia bisa bertahan hidup. Wa rajulun asabathu faqah, yang ketiga ini seorang yang tadi jatuh miskin, hatta yakula salasa min dawil hija min qaumi laqad asobat fulanan faqah. Jadi ada 3 orang dari kaumnya ini memberikan tazkiyah, memberikan keterangan dia betul-betul miskin, ya. Maka dia berhak meminta sampai kemudian dia tadi, ya, bisa bertahan hidup. Kemudian beliau melanjutkan, fama siwahunna minal mas'alati ya qabisah sukhtun, ya. Selain itu wahai qabisah, selain 3 orang tersebut, maka kalau dia minta itu haram, sukhtun, ya, akan menjadi jamroh, ya, menjadi bara api pada dirinya nanti itu. Yakulhu sahib wa suhtan, ya. Jadi tidak dibenarkan, ya. Selain 3 orang tersebut, maka jangan sekali-kali minta, ya. Artinya ini Rasulullah SAW ingin menekan semangat umatnya agar tidak putus harapan, ya. Tidak putus harapan dari bekerja, ya. Ini kamu kerja, kecuali betul-betul sudah berusaha maksimal mungkin, kemudian ternyata kondisinya memang seperti itu, maka gimana lagi? Cuman tidak selamanya, hanya untuk tadi memenuhi sejenak bisa bertahan hidup, kemudian dia menahan diri dari meminta-minta. Ya, silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Sahal bin Handalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastakthir min nari jahannam." Barang siapa yang meminta-minta wa indahu ma yughnihi, padahal dia memiliki yang dia cukupi, ya, yang mencukupi dia. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia cukup, sudah cukup, dianggap cukup. Fa inna ma yastakthir min nari jahannam, maka sesungguhnya hakikatnya dia sedang memperbanyak neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma yughnihi, apa yang mencukupi dia? Artinya kalau apa batasan seseorang itu dianggap sudah cukup? Ya. Maka Rasulullah menjawab, ma yughdihi au yu'ashih, ya. Kalau dia sudah mendapati jatah untuk makan malam hari ini atau makan siang hari ini, itu dianggap cukup. Pelajaran yang kedua yang bisa kita peroleh pada hadis ini, bahwa perintah agar tidak meminta-minta
agar harga diri tetap terjaga. Ya. Jadi jangan sampai salah paham, ya, bukan berarti dilarang sama sekali. Jadi Rasulullah SAW ingin mendidik umatnya, ya, agar menjadi umatnya menjadi umat yang memberi, bukan hanya meminta-minta, agar menjadi umat yang terhormat. Ya. Allah SWT berfirman lil fuqara, menjelaskan tentang orang fakir miskin yang pantas untuk disedekahi. Lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah la yastati'una dzurban fil ardi yahsabumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yasaluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi bagi orang-orang yang fakir, orang-orang yang tertahan bekerja, ya, karena sibuk fisabilillah, ya, mereka inilah yang layak untuk disedekahi, ya. Sibuk fisabilillah, gak sempat kerja, ya. Ini yang layak untuk disedekahi. Orang anggap mereka ini mampu, padahal gak mau meminta-minta, padahal betul-betul tidak mampu, ya. La yasaluna an-nasa ilhafa. Ini karena Rasulullah SAW mendidik mereka untuk tidak mudah untuk meminta-minta, agar pantang minta-minta kecuali darurat, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tujuan dari hal tersebut adalah agar tadi, ya, agar semangat bekerja, ya, wa in kana syaqon, meskipun itu berat, ya, karena tadi kalau meminta-minta itu menjadi karakter, maka dia akan malas kerja, ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, la ayyakhudha hadukum hablah, sungguh salah seorang dari kalian ini ngambil tali, kemudian fayati bihasmatil hatab, kemudian dia cari kayu bakar, kemudian dia jual, fayabi'uha fayakufullah biha wajhah khairun lahu min ayyas alan nas. Jadi dia cari kayu bakar, dia jual, sehingga dia tidak minta-minta, itu lebih baik, ya. Meskipun hasilnya sedikit, lebih baik daripada dia minta-minta, ya. Sampai Rasulullah SAW juga membaiat para sahabat. Jadi sebagaimana dituturkan oleh sahabat Auf bin Malik, dia katakan waktu itu saya itu 9 atau 8 atau 7 orang sudah dibaiat Rasulullah SAW untuk Islam, untuk ibadah kepada Allah. Kemudian beliau menyuruhkan lagi, siapa yang mau berbaiat lagi kepadaku, ya. Kita sudah baiat ya Rasulullah. Beliau ngulang lagi sampai 3 kali. Maka kemudian kita buka tangan kita. Baiat itu kan harus jabatan tangan. Ya sudah ya Rasulullah, saya jabatan tangan. Atas apa ya Rasulullah? Ya, baiat atas apa ya Rasulullah? Fa'ala ma nubayyuka. Qala ala an ta'budullah. Pertama, baiat untuk selalu ibadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Kemudian setelah itu beliau agak rendahkan suaranya agar perhatian lagi, lebih perhatian, ya. Baiat yang selanjutnya adalah walatas alunas syai'an, agar kamu berjanji tidak minta-minta kepada orang. Sampai seperti itunya Rasulullah dalam mendidik para sahabat, ya. Maka perawi ini mengatakan falaqad ra'aitu ba'da ulaika. Jadi saya melihat beberapa sahabat yang berbaiat itu pantang untuk minta tolong kepada orang lain, ya. Sampai ketika dia naik kendaraan, kemudian pecutnya ini jatuh, dia nggak mau minta tolong kepada kawannya, dia turun dulu ngambil baru naik lagi. Sampai seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik para sahabat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, salasa uqsim alaihin, ada 3 hal saya bersumpah atas ini, barang siapa melakukan ini maka akan seperti ini. 3 hal. Salah satunya adalah
Wala fatah abdun baba masalah illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba tadi membuka pintu minta-minta, menjadikan ini sebagai karakter, kecuali Allah akan membuka baginya pintu kefakiran. Semakin minta-minta semakin fakir ya. Jadi kembali kepada hadis yang pertama tadi, bahwa Rasulullah SAW menginginkan bahwa agar umatnya ini tidak mudah-mudah meminta. Tapi Rasulullah SAW di sisi yang lain betul-betul memotivasi. Iman kamu gak sempurna kecuali kamu mau berbagi, kan seperti itu. Jadi ini cara Rasulullah SAW menekan angka kebiasaan minta-minta, agar semua dari umat Islam semangat. Dan itu hasilnya nyata kan. Setelah itu kemudian orang bingung ngasihkan zakatnya kepada siapa. Siapa yang mau? Emas ini digini, siapa yang mau ini? Enggak ada yang mau ya. Sampai kemudian di masa tadi Utsmaniyah diikat di pohon-pohon emas itu. Wahai orang miskin, saya ini bingung nyari kamu. Silakan yang membutuhkan ambil di sini, kan seperti itu. Itu kesuksesan dari pendidikan Rasulullah SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ustadz Hambal. Subhanallah, sungguh luar biasa, sangat memotivasi untuk kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu dan juga bekerja dan bersedekah. Monggo selanjutnya sesi tanya jawab. Iya, Pak. Mik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Ustadz untuk dijelaskan bagaimana caranya mengetahui orang miskin tapi dia tidak minta-minta. Nah itu kan sulit itu. Nah itu tolong dijelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini hukumnya bagaimana Ustadz? Orang yang memberi kepada orang yang minta-minta padahal orang itu tidak masuk dalam 3 kriteria yang perlu ditolong. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kita mengetahui orang yang berhak mendapatkan sedekah padahal dia tidak meminta-minta? Jadi kalau ada tadi berjalan lembaga amil zakat ya, maka dia ini kan kemudian mencari, punya banyak orang toh untuk mencari, oh ini membutuhkan atau tidak, oh ini begini itu ya. Sehingga ketahuan, oh ini yang betul-betul membutuhkan, ini seorang janda nggak ada yang ini. Nah itu, oh ini ustadz ini paling amplopnya sebulan cuman 300.000, cukup untuk ini gitu. Nah, jadi ya tadi ya tanya-tanya, mungkin kalau nggak ada yang tim untuk memata-matai tadi, untuk mencari tahu ya, ada orang agar kita juga perhatian dengan kawan kita, kayaknya oh biasanya dia ini kok sekarang gini, oh kayaknya sedang membutuhkan. Nah, diinfokan kepada kawannya yang ada kelebihan kemudian dikasihkan ya. Jadi tidak minta-minta, tapi ketika diberi nggak apa-apa ya, diterima saja. Sebagian sahabat ada yang tadi, saya pokoknya berusaha maksimal untuk tadi mendapatkan agar betul-betul tidak, pokoknya bersandar kepada Allah ya. Dikasih nggak mau ini seperti ada nanti sahabat, tapi masih banyak nanti waktunya habis ya. Jadi caranya tadi cari-cari tahu info ya. Jadi tanya-tanya kawan, dan masjid ini sebagai tempat untuk tadi tukar informasi. Jadi kalau ada tetangganya yang kayaknya kekurangan, kok nggak pernah ada asap ya, cari kayaknya ini sedang disampaikan kepada imamnya nyampaikan kepada orang-orang yang punya kelebihan ya, mungkin seperti itu. Kalau zaman dahulu itu orang nggak nunggu ya, nggak nunggu nyari, jadi dia ada kelebihan serahkan kepada imamnya ini yang nyari. Nah itu yang lebih ikhlas nanti itu kan, nggak ketahuan yang ngasih,
Jadi imamnya yang putar-putar yang ini. Bukan untuk imamnya itu ngasihnya. Orang imamnya langsung alhamdulillah dapat ini. Itu yang nyala ini, salah dalam tafsiran. Kemudian yang selanjutnya, jadi itu cara untuk mengetahui. Yang selanjutnya yang kedua tadi memberikan kepada orang yang tidak termasuk. Ya. Jadi kalau kita melihat seseorang, ya, itu kayaknya tepat untuk saya kasih. Mungkin karena dia tadi yang pertama karena dia minta-minta tadi, meskipun ternyata dia nipu. Ya. Yang penting kita ngelihat minta, ya kasih saja. Ya. Jadi kalau ada yang minta, diusahakan jangan sampai buat gelo. Ya. Bisanya punya berapa ya dikasih, punya ini. Jangan kemudian ngumpat atau yang lain. Khawatir umpatan itu balik ke kita. Ya. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Ya, rezeki itu Allah yang ngatur. Allah ngasih, Allah nyabut bisa mudah. Ya. Ketika kita sombong, kemudian kita suka ngumpat, ya, orang, ya, mudah bagi Allah. Allah stop pekerjaan dia, langsung ada musibah apa langsung. Ya. Jadi qaulun ma'ruf, ya, kata-kata yang baik, ya, wa maghfiratun, minta maaf kalau nggak bisa ini, itu lebih baik daripada ngasih tapi ngumpat. Ya. Jadi dalam ada sebuah ungkapan, jadi ada seorang yang bernama Kisai ahli qiraat dengan Yazidi. Al-Yazidi juga ahli qiraat. Dipanggil oleh kumpul bareng dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, ada acara. Waktu sholat maghrib, Kisah ini dari Kufah, Yazidi dari Basra. Dua-duanya pusat ilmu, keilmuan. Kisah ini maju ngimami. Waktu baca Al-Kafirun keliru, namanya banyak yang sama. Muter-muter. Selesai sholat diketawain oleh Yazidi. Kisai ahli qiraat Kufah membaca Kafirun saja kok muter-muter. Ahli qiraat kan mesti hafid, kemudian bukan hanya satu ini bacaan tapi beberapa bacaan. Jadi hafal beberapa cara baca. Bukan hanya satu toh. Kita kan kadang satu. Itu pun berapa juz. Nah, sudah kemudian sholat isya, Kisah ini ngomong, udah kamu yang imami Yazidi. Ternyata Al-Fatihahnya keliru. Gak hafal Al-Fatihahnya. Makanya kemudian selesai sholat, ya, ihfad lisanak, ya, jadi jaga lisanmu, ya, jangan mudah mencela orang, jangan mudah nyelatu, ya. Nah, kalau kita kan ya, Pantura kan sukanya tukang nyelatu loh, komen, ihfad lisanak, ya, la takul fatubtala, ya. Jangan komen, nanti kamu kena seperti itu, ya. Diuji sama seperti itu. Lebih parah lagi, kalau kafirun kan jarang dibaca mungkin, Fatihah ini yang ya, jadi innal bala, ya, jadi kemudian beliau lanjutkan, sesungguhnya bala itu biasanya disebabkan karena ucapan kita sendiri, ya. Kalau bahasa Jawanya alok-alok melok, nah, orang yang biasa dia yang kena seperti itu. Artinya ya, jadi ketika ada orang minta-minta jangan sampai mencelanya, karena ucapan kita itu kadang bisa balik kepada kita. Karena siapa yang mau, ya, siapa yang mau jatuh miskin, hidup miskin? Kalau suruh milih, saya milih jadi orang kaya lah, kan gitu. Tapi namanya kondisi, ya, itu adalah kembali kepada tadi takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita tadi keliru, kata Rasulullah SAW, laka ma nawait,
engkau tetap mendapatkan pahala apa yang kau niatkan. Ya, kalau engkau ini cocok saya kasih, udah kasih, udah. Apalagi itu zakat, zakat yang penting ini. Kalau sedekah kan masih ini sunnah kita tuh. Ya, kalau zakat wajib dikeluarkan, yang penting kasih. Keliru ya sudah, nggak ada masalah. Laka manawait, engkau mendapatkan apa yang kau niatkan, meskipun tidak tepat sasaran. Cuman lebih tepatnya lagi tadi, ketika ada tim yang memberitahu, oh ini lebih tepatnya di sini yang paling butuh, itu lebih meminimalisir, karena dia ada timnya. Oh ini nipu saja, ini dia tampilannya, tanahnya masya Allah luar biasa banyak, kan gitu. Oke itu. Ya kita cukupkan ya. Ya, cukup dulu. Kasihan yang demikian tadi. Ya kita cukupkan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.